Fredrik Leonardo akan berlaga pada perempat final cabang panjat tebing Olimpiade Paris. Fredrik menjadi harapan bagi Indonesia untuk meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris. Fredrik Leonardo memiliki modal penting dalam meraih emas Olimpiade 2024 yang sudah ditunjukkan dalam sesi kualifikasi 2 hari lalu. Fredrik akan menghadapi wakil tuan rumah yang merupakan atlet senior panjat tebing. Basa Wamem pada babak perempat final. Jika menang, maka Fredrik akan melangkah ke semifinal dan akan bertemu pemenang antara wakil Iran, Reza Alipour, atau wakil Kazakhstan, Amir Maimurotov. Orang tua atlet panjat tebing Indonesia, Fredrik Leonardo, bangga putranya bisa lolos ke 8 besar Olimpiade Paris 2024. Rosmita berharap doa seluruh masyarakat Indonesia agar Fredrik dapat terus melaju hingga babak final dan membawa pulang emas untuk Indonesia. Sangat bangga, melebihi dari kebanggaan, tidak bisa terucap lagi dengan kata-kata. Melihat dia dari awal, dari kecil gimana kan kehidupannya kan. Sekarang dia udah membanggakan ibu, istilahnya jadi tulang punggung lah pokoknya. Dan tidak terucapkan lagi lah. Kalau hasilnya gimana Bu? Harapan ibu supaya minta dukungan seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga Kalimantan Barat, minta dukungan buat Fredrik supaya bisa membanggakan Indonesia, mengharumkan Indonesia supaya bisa menuju emas. Saudara, peluang Indonesia meraih emas Olimpiade Paris salah satunya melalui Fredrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing. Kita bahas bersama Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia, Bung Rocky Gerung di Paris, Prancis. Selamat sore waktu Indonesia, Bung Rocky. Terima kasih sudah menyediakan waktu di Kompas Petang. Ya, oke. Bung Rocky, ini hasil di babak sebelumnya Fredrik tembus 4,79 detik. Apakah ini cukup untuk menjadi bekal pertandingan hari ini? Ya, lebih dari cukup karena algoritma prestasi Fredrik ini dibuktikan di dalam banyak session. Terakhir kita bawa ke Shanghai lalu ke Budapest. Jadi selalu ada niat besar dari Federasi Panjat Tebing untuk menghasilkan bukan yang terbaik, tetapi yang memungkinkan kita membanggakan diri sebagai peserta di dalam event Olimpiade dunia ini. Tapi kalau melihat pertandingan hari ini nanti, bagaimana peluang Fredrik di perempat final ini hingga pertandingan hari ini? Ini pertandingan, Anda mesti tahu bahwa panjat tebing itu kompetisi yang sangat riskan karena tergelincir sedikit itu hitungannya 0,006 detik tuh. Dan kita tahu bahwa kalkulasi itu dihitung secara komputer, sangat komputer. Jadi risikonya memang tinggi, tetapi kita yakinkan aja bahwa kita sudah melatih dengan baik dan latihan itu tentu ada sistemnya tuh. Jadi kita percaya pada sistem latihan kita dan kita tahu kemampuan dari Fredrik dan kita mengerti betapa negeri kita, rakyat kita menunggu prestasi dari arena panjat tebing ini. Nah, Bung Rocky, ini kan Fredrik dalam pertandingan sebelumnya sempat terpleset dan setidaknya mempengaruhi hasil dari waktu yang dicapai oleh Fredrik. Apa yang menjadi saran agar Fredrik mampu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama? Itu kamu bertanya sesuatu yang belum terjadi, itu apa yang jadi saran? Nggak ada saran di situ. Kan semuanya udah diatur dengan secara matematis itu. Hitungan-hitungan itu. Nah, kalau ada tergelincir, sedikit pun tergelincir, itu artinya kehilangan 0,0 sekian detik. Itu karena itu saya terangkan tadi bahwa ini olahraga yang betul-betul risikonya tinggi itu. Anda nggak mungkin dapat perhitungan dengan margin 0,06 detik, sama seperti kemarin Mbak Desa itu dia tertinggal 0,06 detik, dan itu artinya dia sebetulnya sudah sampai di situ. Tetapi ada faktor yang lain, yaitu faktor teknis yang sangat seringkali susah untuk diterangkan karena ini sangat computerized. Sangat computerized. Bung Rocky, ini nanti di babak perempat final akan melawan Basa Wamem ya dari Prancis. Bagaimana Anda melihat lawan dari Fredrik ini? Kemampuannya lawan apakah? Fredrik. Ini di ujungnya semifinal, final, bahkan di perempat final itu kita tinggal hitung margin 0,006 detik. Jadi
6/1000 detik itu intinya di situ kan. Itu ada faktor angin, faktor kelicinan segala macam, tapi semua itu dimasukkan sebagai parameter. Jadi tetap kita yakin dan sebagai orang yang mengasuh dan bergaul bersama dengan teman-teman di FPTI, kita tahu bahwa Fredrik punya kemampuan bahkan secara individual untuk melampaui lawan-lawan dia. Baik, singkat saja, kondisi Fredrik saat ini bagaimana, baik secara mental maupun fisik? Singkat saja. Sangat tenang dan sangat percaya diri dan mampu untuk memperlihatkan bahwa dia akan tampil maksimal. Itu. Baik, dasar terima kasih. kita, Menjadi harapan kami Fredrik mampu membawa emas di Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Bung Rocky Gerung, pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Iya, salam buat teman-teman di Indonesia. Yuk. Terima kasih.